Adapun tujuan penerapan CPKB adalah untuk menjamin konsistensi mutu dan keamanan produk, serta melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Terdapat 11 aspek pada CPKB. 1. Personalia, 2. Bangunan dan fasilitas, 3. Peralatan, 4. Sanitasi dan higien, 5. Produksi, 6. Pengawasan mutu, 7. Dokumentasi, 8. Audit internal, 9. Penyimpanan, 10. Kontrak produksi dan pengujian, serta yang ke-11 adalah komplain. Ke-11 aspek ini harus diterapkan pada kesehariannya. Aspek pertama adalah personalia. Poin penting pada personalia adalah training. Semua personil yang terlibat langsung dalam pembuatan kosmetik harus mendapatkan training CPKB. Di mana pelaksanaan training dilakukan setiap tahun seperti yang pada kesempatan kali ini kita lakukan. Aspek kedua yaitu bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas dibuat dan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kontaminasi silang. Adapun upaya pencegahan kontaminasi silang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah terdapat pemisahan antara ruang sekunder dan ruang primer, di mana di ruang primer produk belum tertutup, sehingga memerlukan APD khusus untuk pemakaian seragamnya seperti masker dan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi. Adapun contoh ruang primer yaitu ruang mixing, ruang timbang, dan ruang filling up. Sedangkan ruang sekunder, produk sudah dalam keadaan tertutup, sehingga tidak memerlukan APD khusus. Adapun contoh ruang sekunder yaitu ruang packing dan ruang gudang. Untuk memudahkan pemisahan area, maka dibedakan warna cat lantai, di mana ruang primer berlantai warna hijau, sedangkan di area sekunder lantainya berwarna kuning. Poin berikutnya yaitu ruang antara. Ruang antara merupakan pemisah antara ruang primer dan ruang sekunder. Oleh karena itu, tidak boleh dibuka di kedua sisi karena berpotensi kontaminasi serangga dari area sekunder masuk ke area primer. Selain itu, di ruang antara juga tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang, material, ataupun produk. Ruang antara hanya boleh digunakan sebagai area transit sementara untuk keluar masuk barang. Poin penting lainnya yaitu terkait lokasi, di mana lokasi harus bisa melindungi terhadap cemaran dari serangga atau hama dan sampah. Di Mendem, penerapan perlindungan terhadap cemaran serangga dan hama dilakukan dengan menyediakan lampu insect killer dan diberikan jadwal pembuangan sampah agar tidak tercampur antara hasil produksi dan pembuangan sampah. Aspek ketiga yaitu peralatan. Peralatan juga harus dilakukan pembersihan. Peralatan dibersihkan rutin dan dilakukan pencatatan serta diberi label bersih pada mesin. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi silang dan data pembersihan dapat ditelusuri bila ada masalah. Adapun temuan yang sering ditemukan ketika inspeksi adalah tidak dilakukan pencatatan ketika mesin selesai dibersihkan saat akan ganti produksi. Checksheet pembersihan mesin ini adalah bukti telah dilakukan pembersihan mesin. Jika checksheet tidak diisi, maka tidak ada bukti bahwa mesin sudah dicuci. Poin berikutnya yaitu perawatan. Adapun perawatan mesin dan fasilitas pendukung produksi dilakukan secara rutin oleh bagian teknik. Maintenance mesin secara berkala dilakukan untuk memastikan mesin dan fasilitas produksi dalam kondisi baik dan dapat mendeteksi jika terdapat mesin atau fasilitas produksi yang rusak. Selain itu, dilakukan pula kalibrasi. Setiap alat ukur harus dikalibrasi rutin untuk memastikan validitas nilai yang dikeluarkan oleh alat ukur tersebut. Aspek keempat yaitu sanitasi dan higien. Sanitasi dan higien adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroba pada produk. Kontaminasi mikroba dapat pula dibawa oleh debu yang berada di sekitar kita. Udara berukuran 0,5 sampai 500 mikrometer,
di mana virus berukuran 16.000 kali lebih kecil, sedangkan bakteri berukuran 250 kali lebih kecil daripada partikel udara. Sehingga debu yang berterbangan di udara dapat membawa bakteri dan mengkontaminasi produk. Oleh karena itu, pembersihan area kerja dan peralatan harus rutin dilakukan untuk mencegah tumpukan debu yang dapat membawa mikroba dan mengkontaminasi produk. Kita sebagai pekerja merupakan sumber utama yang dapat menyebabkan kontaminasi. Adapun penerapan sanitasi higien dari perseorangan itu adalah penting untuk mencegah kontaminasi yang bersumber dari karyawan. Adapun contohnya yaitu bagi karyawan yang tidak berpenyakit kulit atau menular dilarang masuk ke area produksi, begitupun bagi yang memiliki luka terbuka. Mencuci tangan setelah dari toilet dan sebelum masuk ke area primer adalah wajib, karena kita bekerja menggunakan tangan. Oleh karena itu, tangan yang akan kita gunakan untuk bekerja harus dalam kondisi bersih dan tidak membawa bakteri ataupun kuman. Selain itu, bagi karyawan yang masuk ke area primer harus melewati air shower sebelum masuk, agar badan kita bersih dari debu ataupun kotoran sebelum masuk ke area primer. Adapun contoh kontaminasi personil yaitu menggunakan jam tangan atau perhiasan di area primer atau menggunakan make up yang berlebih. Bagi karyawan yang bekerja di area primer tidak menggunakan sarung tangan dapat mengkontaminasi produk karena bersumber dari keringat personil. Berikutnya, seragam primer di area sekunder tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kontaminasi silang dari debu yang ada di area sekunder masuk ke area primer. Berikutnya, makan dan minum yang dapat mengkontaminasi di area produksi karena dapat mengundang serangga dan hama masuk ke area produksi. Kontaminasi dapat bersumber dari peralatan dan fasilitas. Adapun contohnya yaitu pigeonhole tidak tertutup, sehingga berpotensi kontaminasi serangga atau hama masuk ke area primer. Berikutnya, hand sanitizer tidak terisi, sehingga karyawan tidak dapat membersihkan tangan sebelum masuk ke area kerja dan dapat mengkontaminasi isi. Berikutnya adalah janitor, koridor, serta pantry kotor yang berpotensi mengundang serangga yang dapat mengkontaminasi produk. Kontaminasi peralatan dan fasilitas lainnya yaitu penumpukan sampah di area produksi berpotensi mengkontaminasi produk. Material menempel atau diletakkan di lantai, sehingga berpotensi kontaminasi debu dan kotoran dari lantai. Kain pel diletakkan di rak penyimpanan cetakan lipstik, sehingga berpotensi mengkontaminasi cetakan. Berikutnya, drum isi saat filling up tidak tertutup, berpotensi kontaminasi benda asing pada produk. Contoh kontaminasi peralatan dan fasilitas lainnya yaitu ketika break atau istirahat, material primer ditinggal dalam kondisi terbuka atau isi ditinggal dalam kondisi terbuka. Ini dapat menyebabkan kontaminasi benda asing masuk ke isi ataupun ke material. Selain itu, kontaminasi peralatan dan fasilitas dapat pula berasal dari bulu sikat yang tidak layak, kursi mengelupas, serta meja kayu di area primer, di mana bulu sikat yang lepas, hasil pengelupasan kursi, dan serbuk kayu dari meja dapat terlepas dan mengkontaminasi isi. Kontaminasi dapat bersumber dari bangunan, adapun contohnya yaitu dinding dan lantai yang mengelupas, di mana hasil pengelupasannya bisa masuk ke isi. Pembuangan sampah bersebelahan dengan hasil produksi produk jadi. Checklist pembersihan rutin tidak diisi sehingga tidak ada bukti bahwa pembersihan mesin. Pintu ruang antara rusak sehingga tidak tertutup rapat, di mana berpotensi kontaminasi serangga masuk ke area primer dari sekunder. Pada area yang sulit dijangkau seperti langit-langit ataupun area pojokan tidak dibersihkan sehingga terdapat laba-laba. Kontaminasi bangunan lainnya yaitu
lampu insect killer tidak dibersihkan secara rutin sehingga dapat menurunkan efektivitas insect killer untuk membasmi serangga ataupun hama. Berikutnya, kedua pintu ruang antara dibiarkan terbuka sehingga dapat berpotensi serangga masuk dari area sekunder ke area primer. Aspek kelima adalah produksi. Pada aspek ini, poin penting dibagi menjadi 3, yaitu persiapan sebelum produksi, ketika proses produksi, dan setelah proses produksi. Yang pertama adalah persiapan sebelum produksi, yaitu pastikan peralatan bersih dan berfungsi baik. Pastikan pula line bebas dari material atau produk produksi sebelumnya. Selain itu, pastikan instruksi kerja dan standar tersedia. Dan isi papan identitas produksi. Adapun persiapan sebelum produksi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang atau kesalahan penggunaan material atau sisa produk sebelumnya. Adapun temuan yang ditemukan terkait persiapan sebelum produksi yaitu pada line setelah selesai produksi terdapat material sisa produksi sebelumnya sehingga berpotensi tercampur pada saat produksi berikutnya. Selanjutnya, ketika proses produksi, poin pentingnya yaitu pengecekan hasil produksi dilakukan per jam dan dicatat pada checksheet. Pengecekan dilakukan per jam sebagai bahan analisa jika terdapat masalah atau komplain pada jam berapa terdapat masalah. Pada checksheet juga catat jika terdapat masalah dan perbaikan yang telah dilakukan sebagai bahan analisa jika terdapat masalah ataupun komplain. Siapkan return sampel pada proses terakhir di line. Return sampel merupakan sampel perwakilan dari ribuan produk yang diproduksi, sehingga tidak boleh dipilih atau dibuat sendiri karena tidak menggambarkan kondisi aktual produk yang beredar di pasar. Jika terdapat material afkir atau masalah dan produk dikarantina, pisahkan dan beri label pada produk karantina atau material afkir tersebut agar tidak tercampur. Adapun temuan yang ditemukan pada saat inspeksi yaitu pengisian checksheet tidak sesuai jam, di mana telah berjalan produksi selama beberapa jam, namun checksheet tidak diisi. Hal ini tidak sesuai karena pengecekan harus dilakukan aktual per jam. Jika pengecekan dilakukan secara rapel, maka tidak menggambarkan kondisi aktual proses produksi, di mana checksheet ini nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa jika terdapat masalah atau komplain, sehingga pengecekan harus dilakukan per jam. Berikutnya yaitu kesalahan nomor lot atau nomor lot hilang. Lot merupakan identitas suatu produk dan berfungsi sebagai penanda, sehingga jika ada masalah pada produk, maka akan mudah ditelusuri riwayat produksi produk tersebut. Jika terdapat kesalahan nomor lot atau nomor lot hilang, maka masalah tidak dapat dianalisa dan tidak valid dan tidak dapat diketahui akar penyebab masalahnya. Pada tahap akhir atau ketika selesai produksi, poin pentingnya adalah catat penggunaan material yang digunakan dan material afkir atau bisa disebut sebagai rekonsiliasi, dan cek terhadap jumlah produksi produk jadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah penggunaan material sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bersihkan mesin dan tempel label bersih sebagai penanda bahwa mesin sudah dibersihkan dan dalam kondisi bersih. Beri identitas pada produk dan sisa material agar tidak tertukar atau tercampur. Adapun temuan inspeksi pada akhir proses produksi yaitu hasil produksi atau yang pada contoh kali ini adalah produk WIP, work in process, di mana produksi belum selesai, tidak terdapat identitas. Selain itu, material sisa produksi juga tidak terdapat identitas. Identitas harus berisi nama produk, lot, jumlah produksi, atau keterangan lainnya yang dibutuhkan. Jika tidak ada identitas, tidak diketahui jumlah produksinya dan lot produk tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan pelacakan jika ada masalah. Aspek
keenam yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu kualitas dan keamanan produk. Adapun pengawasan mutu dilakukan pada keseluruhan tahap proses produksi mulai dari bahan datang, pemeriksaan terhadap hasil mixing, pemeriksaan proses packing, dan pemeriksaan pada produk jadi. Aspek ketujuh yaitu dokumentasi. Dokumentasi meliputi keseluruhan SOP, IK, serta catatan ataupun checksheet yang terkait dalam pembuatan dan pengawasan mutu produk. Dokumentasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan SOP, IK, catatan terkait dalam pembuatan dan pengawasan produk. Memastikan konsistensi proses. Dengan pengisian checksheet, kita dapat mengetahui konsistensi proses. Sebagai acuan jika terdapat masalah atau komplain. Jika terdapat komplain, maka checksheet akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah terdapat masalah yang terjadi selama proses produksi yang dapat menyebabkan komplain. Aspek ke-8 adalah audit internal. Tujuan audit internal yaitu memastikan kesesuaian SOP dengan aktual. Jika terdapat penyimpangan, dapat diketahui terlebih dahulu sehingga dapat menjadi deteksi dini ketidaksesuaian sebelum adanya audit eksternal, di mana di Mendem audit eksternal ini dilakukan setiap tahun. Selain itu, dari hasil audit dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan Kaizen agar tidak ditemukan kembali ketidaksesuaian yang sama di kemudian hari. Adapun poin penting dalam audit internal adalah audit internal dilakukan pada 11 aspek CPKB tanpa terkecuali. Audit dilakukan 1 tahun sekali dan dilakukan dengan sistem audit silang, yaitu auditor yang melakukan audit tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri. Aspek ke-9 yaitu penyimpanan. Pada gudang dilakukan pemisahan area sesuai dengan kategorinya, yaitu untuk bahan baku, bahan kemas, produk jadi, serta juga dilakukan pemisahan berdasarkan status, yaitu terdapat area karantina, area reject, dan area diluduskan. Pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadi campur baur. Pemisahan ini harus jelas dan terdapat identitas area masing-masing, serta diberikan pemisah berupa garis, tembok, atau berupa pemisah lainnya. Selain itu, poin penting pada gudang yaitu semua bahan atau produk yang disimpan harus dilengkapi label identitas agar tidak tertukar atau tercampur. Semua aktivitas keluar masuk bahan atau produk harus dilakukan scan barcode sebagai pencatatan serah terima bahan ataupun produk. Pengeluaran barang dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in first out, atau FEFO, first expired first out, di mana barang masuk pertama harus dikeluarkan terlebih dahulu. Namun, jika terdapat barang yang akan expired, maka barang tersebut yang terlebih dahulu dikeluarkan. Bahan atau produk inji dipisahkan dan diberi label agar tidak tertukar atau tercampur. Aspek ke-10 yaitu kontrak produksi dan pengujian, yaitu kerjasama dengan perusahaan lain untuk melakukan produksi atau pengujian, di mana kontrak tersebut berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan ketentuan bila produk tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Aspek ke-11 yaitu komplain. Komplain harus ditangani dengan baik karena mempengaruhi citra perusahaan di mata konsumen. Jika konsumen kecewa dengan produk Mendem, maka konsumen dapat berpindah ke produk lain dan secara tidak langsung dapat menurunkan penjualan Mendem. Adapun komplain merupakan laporan ketidaksesuaian pelanggan ataupun pihak lain seperti distributor, baik internal maupun eksternal. Adapun komplain yang dimaksud terkait dengan cacat pada produk, yaitu adanya kecacatan pada produk yang tidak sesuai dengan standar produk, seperti misalnya perbedaan warna yang tidak sesuai dengan standar. Berikutnya yaitu efek yang ditimbulkan
yang tidak diinginkan, seperti efek alergi, gatal, kemerahan, dan sebagainya. Ataupun efek merugikan lainnya, seperti adanya kekurangan isi produk dalam kemasan. Adapun alur penanganan komplain yaitu customer service menerima keluhan baik dari agen ataupun customer, kemudian disampaikan ke QA untuk dilakukan analisa. QA akan berkoordinasi dengan bagian terkait untuk menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan ataupun CAPA. Selanjutnya, QA menginformasikan hasil analisa komplain tersebut ke customer service untuk kemudian disampaikan kepada agen atau customer yang menyampaikan komplain. Demikian penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik di PT Mendem, di mana Mendem selalu konsisten menerapkan ke 11 aspek yang sudah dijelaskan. Maka kita selaku karyawan harus patuh dan taat menjalankan cara pembuatan kosmetik yang baik yang sudah tertuang dalam SOP dan IK. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelatihan hari ini tentang sistem jaminan halal. Tujuan training hari ini adalah mengingatkan kembali tentang sistem jaminan halal kepada seluruh personil yang berkaitan, sehingga diharapkan Bapak dan Ibu dapat konsisten mengaplikasikan sistem jaminan halal selama bekerja di PT Mendem Indonesia. Adapun latar belakang training ini, yaitu melaksanakan regulasi pelatihan 1 tahun sekali sesuai peraturan dari LPPR MUI. Sebelum kita melanjutkan kriteria sistem jaminan halal, kita akan pahami terlebih dahulu definisi dari sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal adalah sistem manajemen yang terintegrasi yang mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal. Tujuan sistem jaminan halal untuk menjamin kehalalan produk yang dihasilkan secara sinambung dan konsisten sesuai syariat Islam yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa MUI. Berikut ini penjelasan tentang kriteria sistem jaminan halal. Kriteria sistem jaminan halal terdiri dari 11 kriteria. Pertama, kebijakan halal. 2. Tim manajemen halal. 3. Tentang pelatihan. 4. Bahan. 5. Terkait fasilitas produksi. Keenam, tentang produk. Selanjutnya yang ketujuh, terkait prosedur tertulis aktivitas kritis. Yang kedelapan, kemampuan telusur. 9. Penanganan produk tidak memenuhi kriteria. 10. Tentang audit internal. Dan terakhir, ke-11 yaitu kaji ulang manajemen. Pertama, tentang kebijakan halal. Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Kebijakan halal ditetapkan oleh manajemen puncak, yaitu tingkatan manajemen tertinggi yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan di perusahaan. Kebijakan halal PT Mendem dapat dilihat di plakat yang ditempel di dinding koridor. Poinnya adalah bahan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan untuk produk halal sesuai dengan daftar bahan yang telah disetujui LPPR MUI dan Majelis Ulama Indonesia, serta fasilitas produksi bebas dari bahan babi dan turunannya, serta bahan najis lainnya. Kebijakan halal ini harus disosialisasikan agar kebijakan halal dipahami oleh manajemen, tim manajemen halal, karyawan, dan pemasok atau supplier. Cara sosialisasi kebijakan halal internal yaitu dapat dilihat di mading dan melalui email, dan untuk eksternal atau supplier dengan cara di email. Untuk bukti sosialisasi kebijakan halal harus dipelihara. Berikutnya kriteria kedua yaitu tim manajemen halal. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi,
dan perbaikan berkelanjutan SCH di Kota Mandom yang sudah mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal. Mandom sudah memiliki tim manajemen halal yang diwakili oleh seluruh departemen yang terkait sistem jaminan halal, seperti bagian produksi, QC, purchasing, formula development, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, tentang training. Semua personil yang terlibat langsung dalam aktivitas kritis wajib mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal, termasuk karyawan baru. Mandom melakukan training internal 1 tahun sekali. Hasil pelatihan harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan. Kriteria keempat yaitu bahan. Bahan yang dipakai sebagai A. Bahan baku, B. Bahan tambahan, C. Bahan penolong proses, D. Bahan kemasan primer, lumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan produk, E. Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk. Terakhir yang F, yaitu media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk, tidak berasal dan tidak bercampur bahan haram atau najis, dan tidak diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan yang haram. Bahan haram berikut tidak boleh digunakan dalam produksi halal, antara lain bahan babi dan turunannya, khamr atau minuman beralkohol, turunan hammer, darah, bangkai, dan terakhir bagian tubuh manusia. Semua bahan yang digunakan di Pata Mandom untuk produk halal sudah disetujui LPP MUI. Namun, masih ada bahan baku yang belum disertifikasi. Hal ini karena bahan tersebut hanya dipakai untuk produk tidak sertifikasi halal, yaitu produk ekspor. Selanjutnya kriteria kelima yaitu fasilitas produksi. Pada regulasi sebelumnya, fasilitas produksi terdapat di kriteria ke-6, namun terdapat perubahan pada regulasi terbaru, yaitu menjadi kriteria kelima. Fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan atau produk harus bebas najis. Contohnya, tangki mixing, mesin clean up, alat sampling, dan lainnya. Sedangkan fasilitas yang tidak kontak langsung dengan bahan atau produk dapat digunakan secara bersama dengan syarat bahan atau produk tidak terkontaminasi najis. Contohnya adalah gudang. Fasilitas produksi di Mandom untuk produk sertifikasi halal dan tidak sertifikasi dilakukan secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi najis, babi dan turunannya, atau dapat dikatakan tidak ada sharing facility. Lokasi area mixing produk tidak sertifikasi halal dilakukan di area terpisah, yaitu di area D. Sedangkan proses filling up di packing, area tidak sertifikasi diberi penandaan line warna hitam. Fasilitas yang juga diperhatikan yaitu penggunaan kuas yang berasal dari hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tulisan Eterna pada kuas. Kedua, terdapat tulisan Bristol. Yang ketiga, warnanya tidak homogen, berwarna putih, krem, berselang hitam, dan bila kuas dites bakar akan berbau seperti daging panggang. Oleh karena itu, di Mandom untuk produksi halal digunakan kuas estetik yang sudah dipastikan kehalalannya. Berikut merupakan contoh aplikasi pemisahan produk halal dengan produk tidak sertifikasi di Mandom. Antara lain, penandaan area halal ditandai dengan line berwarna putih, dan untuk area tidak sertifikasi ditandai dengan line berwarna hitam. Yang kedua, penggunaan kabel tis hitam pada alat tidak sertifikasi. Selanjutnya tentang fasilitas produksi. Pada dasarnya, sharing facility atau fasilitas yang digunakan secara bersama untuk bahan atau produk halal dan tidak halal dapat dilakukan dengan syarat selama dapat menjamin bahan atau produk halal tidak terkontaminasi najis. Sharing facility untuk fasilitas yang kontak bahan atau produk antara produk halal dan tidak halal harus menjamin syarat antara lain: 1. Bahan tidak tersertifikasi harus memiliki pernyataan bebas dari babi atau pork. Kedua, sebelum digunakan produk halal, fasilitas harus dilakukan pencucian. Contohnya, fasilitas wadah penimbangan,
tangki mixing, peralatan pengambilan sampel. Adapun fasilitas yang tidak kontak dengan bahan atau produk untuk produk sertifikasi dan tidak halal boleh dilakukan atau digunakan bersama dengan bahan atau produk babi dengan syarat tidak terkontaminasi najis. Contohnya seperti gudang bahan atau produk, transportasi produk, komputer kemas. Adapun produk yang akan disertifikasi halal terkait nama, bentuk, dan bau memiliki syarat, yaitu yang pertama tentang penamaan produk halal. Nama produk tidak boleh mengandung 1. Nama minuman keras, 2. Nama babi dan anjing, 3. Nama setan, 4. Mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Contoh, coklat Valentine, biskuit Natal. Kelima, kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar, porno. Selanjutnya untuk bentuk produk yang tidak disertifikasi, bila memiliki bentuk hewan babi dan anjing, serta bentuk kemasan atau label sifatnya erotis, vulgar, atau porno. Terakhir tentang karakteristik bau atau rasa produk halal, tidak boleh memiliki rasa atau aroma daging babi dan hama. Informasi tambahan, kemasan luar produk diperbolehkan ada tulisan Selamat Valentine atau perayaan agama lain, dengan catatan tidak boleh meletakkan logo halal di kemasan tersebut. Dan untuk kemasan yang mengarah erotis atau porno dengan tujuan menjelaskan kegunaan produk wanita diperbolehkan, seperti produk pembalut wanita. Kriteria ketujuh yaitu prosedur tertulis aktivitas kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Titik kritis sendiri artinya adalah suatu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi haram saat proses produksi berlangsung. Adapun aktivitas kritis di Mandom meliputi bagian formula development, purchasing, QC, making, packing, gudang warehouse, dan logistik. Prosedur tertulis ini dapat berupa SOP dan instruksi kerja. Terdapat 7 aktivitas yang termasuk aktivitas kritis, yaitu 1. Penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi. 2. Pemeriksaan bahan datang. 3. Produksi. 4. Pencucian fasilitas produksi. Kelima, peluncuran produk baru. Pada regulasi sebelumnya, aktivitas ini disebut aktivitas pengembangan produk baru. Selanjutnya yang keenam, penanganan dan penyimpanan bahan dan produk. Dan terakhir, transportasi bahan dan produk. Prosedur pertama tentang penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi. Bahan baru dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu satu bahan yang berbeda, kedua bahan yang sama namun dari produsen dan alamat yang berbeda. Selain itu, prosedur juga harus menjamin bahwa setiap penambahan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi harus mendapat persetujuan tertulis dari LKPMUI. Penjelasan prosedur aktivitas kritis yang berkaitan dengan bagian produksi antara lain, prosedur yang kedua yaitu tentang pemeriksaan bahan data. Prosedurnya harus menjamin kesesuaian nama bahan, kode bahan jika ada, nama produsen dan alamat produsen, serta kode produsen yang tercantum pada label atau kemasan bahan dengan yang tercantum di dokumen pendukung bahan. Dalam pemeriksaan ini, logo halal juga harus diperhatikan. Ada di label atau di kemasan jika bahan dilengkapi dengan sertifikat halal yang mempersyaratkan dicantumkannya logo halal. Beberapa lembaga sertifikasi luar negeri mempersyaratkan pencantuman logo halal pada label produk yang disertifikasi. Persyaratan ini dapat dilihat pada sertifikat yang dikeluarkan. Ketiga, tentang produksi. Prosedur tertulis harus menjamin produksi halal menggunakan bahan yang disetujui LPPMUI dan dilakukan di fasilitas yang memenuhi kriteria. Untuk produksi produk sertifikasi halal harus menggunakan formula sesuai dengan formula yang disertifikasi
dan untuk aplikasi di Mandom, formula halal ditandai dengan logo halal pada flowchart yang digunakan. Keempat, pencucian fasilitas produksi. Prosedur harus menjamin pencucian fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan atau produk dapat menghilangkan najis. Fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan digunakan untuk menghasilkan produk halal, harus dicuci 7 kali dengan air dan sabun. Sabun yang digunakan juga harus berasal dari sabun yang halal. Maka, bila terdapat pergantian sabun, harus diinformasikan ke bagian tim halal. Fasilitas produksi yang sudah dicuci tersebut tidak boleh digunakan kembali untuk memproduksi produk yang sudah mengandung babi atau turunannya. Hasil pencucian harus diverifikasi atau diukur dengan hilangnya warna dan bau najis, dan bukti hasil pencucian dan alat harus dicatat pada checklist yang telah disediakan. Peluncuran produk baru. SOP atau instruksi kerja harus menjamin produk baru dengan merek atau brand yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi, telah disertifikasi sebelum dipasarkan di Indonesia atau negara lain yang mempersyaratkan halal. Berikutnya tentang penyimpanan dan penanganan bahan dan produk halal. Penyimpanan dan penanganan bahan dan produk halal harus menjamin bahan dan produk tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan dan penanganan. Di Mandom, untuk penyimpanan bahan baku belum sertifikasi halal diletakkan di area khusus dan diberi penandaan B pada label barcode seperti yang tertera di gambar. Sedangkan untuk penyimpanan produk halal dan tidak sertifikasi di area logistik tidak dilakukan pemisahan area secara khusus. Terakhir yaitu transportasi bahan dan produk. Transportasi bahan dan produk di Mandom dijamin tidak terkontaminasi najis. Dipastikan dengan menggunakan checklist pemastian transportasi yang berisi poin kendaraan dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Berikutnya ke-8, kemampuan telusur atau traceability. Produk halal harus dapat ditelusuri kehalalannya. Semua produk yang diproduksi di Mandom dapat ditelusuri datanya, yaitu berdasarkan nomor lot dan waktu produksi yang tertera pada produk. Dari lot tersebut, kita dapat telusuri ke checklist produksi, meliputi mesin, kode balok, dan nomor lot kode balok. Dan selanjutnya, kita dapat mengetahui tentang balok dan data mixing yang meliputi mesin, timbangan, dan kode serta lot bahan baku yang digunakan. Dan terakhir, dari kode bahan baku, kita dapat telusur ke daftar bahan halal untuk mengetahui status kehalalan produk. Selanjutnya, kriteria ke-9, penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk yang sudah disertifikasi, tetapi terlanjur diproduksi menggunakan bahan atau diproduksi tidak memenuhi kriteria fasilitas. Peraturan di Mandom, produk yang tidak memenuhi kriteria dimusnahkan dan tidak boleh di-remake dan akan dilakukan penarikan bila produk tersebut sudah dijual. Berikutnya kriteria 10, audit internal. Pada kriteria audit internal terdapat perubahan regulasi. Sebelumnya, frekuensi audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan regulasi baru, audit internal halal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Audit dilakukan dengan sistem audit silang, artinya suatu bagian tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri. Hasil audit internal dilaporkan ke LPKMUI secara berkala 1 tahun sekali. Kriteria terakhir, kaji ulang manajemen. Kaji ulang dilakukan 1 tahun sekali sebagai evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem jaminan halal yang dilakukan oleh manajemen.